Halo guys, di video kali ini saya akan bahas perbedaan antara static dan instant method. Nah, static method ini dimiliki oleh kelas, bukan objek. Sama ya dengan atribut static. Dan static method ini hanya bisa mengakses static atribut atau static data field ya. Dan static method ini penggunaannya lebih ke pendekatan procedural programming daripada OOP. Dan karena dimiliki oleh kelas, bukan objek instan, maka kalau ada variabel statik berarti tidak bisa dihapus oleh garbage collection di memori. So please use wisely ya. Dan pemanggilan metodenya sama dengan static attribute, gunakan nama kelasnya baru nama metodenya. Sedangkan untuk instant method ini dimiliki oleh objek instan. Nah, si instant method ini bisa mengakses static attribute, juga bisa mengakses instant attribute. Dan bisa dipanggil atau diinvoke hanya ketika sudah dibuat objek instan pada saat kita perlukan aja. Oke, buka kembali car Java-nya dan kita akan bikin static method ya. Nah, caranya kita bikin method void public static dengan diawali dengan prefix static ya sebelum void, dan kita akan namakan misalnya concar. Oke, hitung mobil seperti ini. Dan kita akan karena si method static ini hanya bisa memanggil atribut static, maka kita hanya bisa manggil total car, kita incrementkan ya seperti ini. Dan saya akan munculkan shout-nya ya di terminal, total car. Oke, saya join concat di total car seperti ini ya. Oke. Dan kalau misalnya kita coba nih si static void memanggil instant atribut, maka kita lihat apa yang terjadi ya. Jir sama dengan misalnya saya akan assign jadi 5. Kita lihat. Oke, di sini muncul garis error ya, karena si Java hanya membolehkan si metode static ini mengcall static atribut, tapi kalau misalnya mencoba instant atribut ya pasti error. Jadi saya hapus kembali. Nah, berikutnya kita akan create instant method. Dan kita akan bikin misalnya method void ya, public void misalnya total car aja seperti ini. Kita nggak bikin argumen ya. Dan kita akan coba si instant method ini memanggil atribut static. Oke, kita lihat apakah bisa. Oke, tidak ada error. Jadi si instant method bisa mengcall static method. Dan kita akan coba misalnya shout-kan ya, misalnya total car. Oke, misalnya total car, kita akan samakan aja ya. Dan kita akan coba panggil satu lagi ya, instant attribute misalnya speed 200 km per jam. Oke, seperti ini. Dan saya akan shout-kan di sini. Oke, saya join concat dengan variabel speed. Nah, berikutnya kita akan kembali lagi ke car client. Nah, di car client kita akan coba call instant method dan static methodnya. Pertama, di car client method main kita akan call si method concar ini yang tipe static ya. Nah, caranya adalah kita cukup call class name-nya aja. Oke, car concar. Oke, sekarang muncul seperti ini. Jadi kita nggak butuh objek instan. Nah, sedangkan untuk total car, oke, jadi kalau kalian coba invoke dengan dot, maka di sini tidak muncul ya total car, karena ini adalah instant method, bukan static method. Dan instant method itu hanya dimiliki oleh atau bisa dipanggil oleh objek instant car. Oke, jadi kalau pengen mengcall total car method, maka kita harus bikin instant objeknya dulu yaitu car, dan setelah itu baru kita call car dot. Nah, di sini kita lihat total car. Oke, muncul ya seperti ini.
Dan jika kita coba running, kita lihat hasilnya. Oke, total car 5, ini mengacu ke increment yang pertama ya, yang concar car ini. Dan total car untuk instant method dan ini speed 6 karena tadi kita udah increment 5 dan ditotalkan lagi jadi 6. Oke. Nah, karena kita udah define ya si total car ini, pertama itu adalah 4 ya. Jadi ketika saya call concar yang ini, yang static method, dia bertambah jadi 5. Oke. Nah, berikutnya si instant method total car yang ini mengincrement kembali si variabel total car, jadi dia bertambah 6. Jadi si total car ini lebih mirip ke global variable, jadi bisa diakses atau bisa kita assign value-nya dengan menggunakan static method ataupun object ataupun dengan method instant. Oke guys, ini adalah perbedaan antara static method dan instant method. Dan pastikan bahwa kalian prioritaskan menggunakan instant method juga instant attribute ya. Karena ketika kalian mengimplementasikan banyak atribut statik ataupun static method, maka kalian tidak menerapkan pendekatan OOP tapi lebih ke procedural programming. Dan ini akan impact ke performance. Oke guys, berikutnya kita akan masuk ke materi baru. Stay tune.